Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang demokrasi periode 1966 sampai 1998. Sebelum lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri dan nama saya Denny Abrizal. Nama saya Ali Dwi Sabila. Saya Sumaya Fairuza. Maka inilah presentasi kami. Sebuah era lanjutan dari Orde Lama yang sudah berakhir. Orde Baru adalah sebuah istilah yang memisahkan kekuasaan Soekarno dan berpindah tangan kepada kekuasaan Soeharto. Faktor yang menyebabkan Orde Lama berakhir karena adanya gerakan 30 September PKI. Melalui surat 11 Maret 1966 dan dikukuhkan dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Kekuasaan akhirnya beralih dari kekuasaan Soekarno menjadi kekuasaan Soeharto. Orde Baru menandai era pemerintahan yang baru sejak pemberontakan PKI. Orde ini memiliki tekad yang sangat kuat dan komitmen untuk pemerintahan RI atas dasar Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lahirnya Orde Baru karena runtuhnya Orde Lama. Tepatnya saat runtuhnya kekuasaan Soekarno dan digantikan kekuasaan Soeharto. Orde Baru lahir sebagai rezim yang ingin mengoreksi penyelewengan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 selama masa Orde Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari si teman saya, yaitu Sumaya, yang melanjutkan dari lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negara yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Nah, dari situlah si Bung Karno memberi mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah 11 Maret atau bisa disebut juga dengan Super Semar. Nah, yang isinya: 1. Menjadi tunggak lahir Orde Baru. 2. Dengan Super Semar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. Yang ketiga, lahirnya Super Semar menjadi ayat penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan Super Semar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui TAP MPRS No 33 per 1967 sebagai pengemban dan pemegang Super Semar. Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa langkah awal seperti yaitu: A. Pada tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya. Yang B. Pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 12 orang menteri yang diduga terlibat dalam G30 SPKI. Ya, itu. Yang C. Membersihkan MPRS dan DPR serta lembaga-lembaga senegara lainnya dari pengaruh PKI dan unsur komunis. Adapun langkah penting yang diambil pemerintah Orde Baru antara lain sebagai berikut yang tertuang pada ini ada di PPT kita, yaitu 1. Poin pertama, membubarkan PKI dan menghancurkan PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, konsolidasi pemerintah dan pemurnian Pancasila Undang-Undang 1945. Yang kedua, menghapus
dualisme dalam kepemimpinan nasional. Yang keempat, mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan. Yang kelima, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang ketujuh, menyederhanakan partai politik. Yang kedelapan, melaksanakan sidang umum MPR 1973. Yang terakhir, melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Nah, yang selanjutnya yang C, yaitu keadaan masyarakat selama masa Orde Baru. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan terbentuknya negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap masyarakat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia. Nah, ada beberapa poin di dalam judul keadaan masyarakat tersebut. Yang poin pertama, ideologi. Ideologi dalam masa Orde Baru, yaitu yang dilakukan oleh Orde Baru adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang tertutup. Padahal mereka sendiri bilang bahwa ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, yang biasanya disebutkan oleh mereka. Nah, yang kedua, sosial. Pemerintah Orde Baru memperluas kekuasaan mereka atas kehidupan sosial masyarakat melalui TNI, memiliki struktur organisasi yang menempatkan mereka sampai ke desa-desa. Yang ketiga, kebudayaan. Pemerintah juga mengontrol kerja dan produksi kebudayaan. Seniman tidak bisa seenaknya menghasilkan karya seni yang membahayakan Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Dwi fungsi ABRI, peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara, pejuang kedudukan ke lembaga MPR atau DPR dan DPRD. Mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan dinamisator. Yang terakhir yaitu agama. Hanya 5 agama saja yang berkembang di kalangan masyarakat. Sedangkan agama-agama lain dilarang. Semua orang harus beragama dan tidak boleh memiliki 2 agama. Jadi kalau buat kesimpulannya di keadaan masyarakat selama Orde Baru adalah si Soeharto sendiri itu meminimalisir ketika ada bahaya yang mengancam dan mengancam Pancasila dan UUD 1945 ini menjadi tak terkendali lagi seperti apa yang telah terjadi di Orde Lama. Jatuhnya Orde Baru. Pada tahun 1997, penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter. Sejak tahun itulah kondisi ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia, keadaan terus memburuk, KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Nah, terjadinya ketimpangan sosial yang kerusahan sosial. Nah, munculnya demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. 4 mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, terus Heri Haryanto, Hendriawan, dan Hafidin Rian. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai pahlawan reformasi.
Gagalnya aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan menjadi Kabinet Reformasi. Nah, kesimpulannya, salah satu ciri negara demokrasi di bawah rule of law adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyeluruhkan hak asasi politik rakyat. Dan sarannya, demokrasi di Indonesia memberikan harapan dan tumbuhnya masyarakat yang baru, maksudnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berpolitik, di mana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini, agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.